Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Bali Medical Tourism Association atau BMTA Provinsi Bali bertekad membangun optimisme baru pariwisata di sana dengan mempromosikan searah daerah setempat, maksud saya, sebagai wisata medis. Untuk program wisata medis ini, pihak BTMA menggandeng 14 rumah sakit yang ada di Bali. Hingga saat ini beberapa rumah sakit yang sekiranya bisa melakukan program wisata medis ini masih dipilah. Dan nantinya juga akan ada sosialisasi ke seluruh rumah sakit di Bali terkait keikutsertaan wisata medis. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Bali, Niluh Putu Wahyunisari yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Ya, halo Dea. Ya, Sari, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang sudah Anda dapat, sejauh ini bagaimana perkembangan program wisata medis di Bali? Ya, baik. Menurut Kepala dari BMTA atau Bali Medical Tourism Association, Dr. Patra mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemilahan beberapa rumah sakit yang ada di Bali untuk keikutsertaannya dalam program wisata medis. Selain itu, nantinya pihaknya juga akan melakukan beberapa sosialisasi ke seluruh rumah sakit yang ada di Bali. Dan jika ada yang berminat, dapat melakukan pengembangan layanan sesuai dengan SDM yang ada. Sementara itu wisata medis ini juga akan menyasar lokal terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru akan ada pasien-pasien yang diperiksa juga mungkin dari luar negeri yang akan juga nanti dicek kembali ke beberapa rumah sakit yang sudah pernah sebelumnya melakukan wisata medis, Dea. Ya, lalu berapa rumah sakit pemerintah dan ataupun swasta yang sejauh ini sudah terdaftar untuk mengikuti wisata medis ini, Sari? Iya, untuk rumah sakit pemerintah sendiri, Dr. Patra memberikan data berupa yang pertama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan layanan unggulannya yakni jantung. Yang kedua Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan layanan unggulan kankernya, Rumah Sakit Umum Daerah Mangusade yang juga mengunggulkan layanan jantungnya, serta terakhir Rumah Sakit Bayangkara dengan layanan hiperbariknya. Sementara untuk rumah sakit swasta, yakni seperti Rumah Sakit Bros dengan layanan unggulan bayi tabungnya, Rumah Sakit Siloam dengan layanan bedah plastiknya, Rumah Sakit Prima Medica dengan layanan kankernya, Rumah Sakit Kasibu dengan layanan kanker dan neurosainsnya. Selain rumah sakit, ternyata beberapa klinik di Bali juga mengikuti program wisata medis ini, Dea. Salah satunya yakni klinik seperti klinik Pentamedica dengan layanan evakuasi, juga klinik 9011 dengan layanan dentalnya. Ya, baik Sari. Lalu bagaimana rencana agar wisata medis ini bisa segera berlangsung di Bali? Ya, Dr. Patra sendiri mengatakan pihaknya tidak ingin menghilangkan pajak, namun lebih ingin pemerintah memperhatikan terhadap insentif pajak, khususnya untuk pengadaan obat-obatan serta alat medis untuk menunjang program wisata medis ini. Karena obat-obatan selama berada di luar Indonesia itu terkena pajak, ketika masuk ke Indonesia juga terkena pajak, beredar di masyarakat juga terkena pajak, sehingga rumah sakit pun ketika memberikan kepada pasien itu juga akan mengenakan pajak. Kendalanya di situ. Nah, ia juga berharap semoga nantinya di Indonesia ada pabrik farmasi seperti di India yang bisa membuat harga obat-obatan itu lebih kompetitif lagi, Dea. Ya. Kita mulai start dulu dengan PCR ini. Nah gitu, jadi PCR ini, alat ini sekarang ada di klinik Sadajiwa. Jadi besok kita akan opening untuk katakanlah uji coba mesin itu. Kemudian kami sudah mengajukan rekomendasi karena dia izin secara formal dari Kementerian Kesehatan sudah punya. Tinggal sekarang kalau dia ini adalah laboratorium PCR bergerak, itu harus ada rekomendasi dari Dinas Provinsi. Kemarin hari Kamis kami sudah menghadap ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan beliau juga mendukung karena tadi sudah dikatakan oleh Dinas Pariwisata kalau itu 8.000 yang kecil kemarin sempat dibuka itu perlu pemeriksaan PCR, mungkin Bali memang harus kita tambahkan untuk hal itu. Jadi kami sekarang mendorong mudah-mudahan dengan adanya kesempatan ini di nasional kita kemarin itu hanya melihat luar.
Tapi ini memang momen yang kita harus melihat di sekitar kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.